Meninggal. Aduh, orang baru saja meninggal. Adik perempuan malah meninggal di pemakaman sendiri bersama tunangannya. Aduh, benar-benar tidak tenang bahkan setelah mati. Sial. Saya datang terlambat. Uh, ada apa ini? Ada orang di dalam mobil yang terbakar. Cepat. Tolong. Tolong. Api. Ada api di mana? Ada orang di dalam. Tolong. Buka pintu. Maafkan saya. Aduh. Astaga. 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 Tidak apa-apa kan, Mama? Itu siapa ya? Kenapa pakai baju merah semua? Haha. Ini tempat yang harus kamu datangi. Kamu siapa? Pergi keluar. Bantu aku buat yang ini. Kenapa aku tidak diundang ke pemakamanku sendiri? Hari ketujuh setelah kelahiran kembali, aku menghadiri pemakamanku sendiri untuk bertemu dengan musuh-musuhku. Bagaimana perkembangan urusannya? Soal Lu Wanxing. Jangan sampai Tuan tahu. Lu Wanxing adalah ibuku yang sudah meninggal. Tidak ada cara lain. Orang-orang di kota judi paling suka memegang rahasia keluarga kaya, agar bisa tetap berdiri kokoh selama bertahun-tahun ini. Perkara Anda membunuh nyonya besar waktu itu mungkin sangat sulit untuk menghancurkan bukti dari tangan mereka. Apa? Ah. Ah. Apa-apa-apa. Hei, cepat selamatkan aku keluar. Bagaimana mungkin aku menyelamatkanmu? Kampas remmu yang rusak itu aku yang buat. Selama kamu mati, orang yang menikah dengan Peijian adalah aku. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Pergi mati dengan rahasia itu. Hahaha. Tunggu. Xiaoye, kenapa kamu? Kamu ternyata masih hidup. Bagaimana bisa? Apa aku yang seharusnya mati? Bos Xiaoye sudah hidup kembali. Apakah kita harus membunuhnya? Tidak perlu. Aku punya cara yang lebih baik untuk menyiksanya. Aku bagaimana bisa? Aku bagaimana bisa aku? Bagaimana aku bisa yakin? Atau bagaimana aku bisa yakin?
Itu semua dilakukan oleh nona kedua keluarga Kiao untuk merebut tunangannya. Untuk membuat skandal nona Kiao, menggunakan Anda sebagai alat. Sebenarnya dia tidak punya perasaan padamu. Haha. Kamu tidak akan menyesal membunuhnya malam itu, kan? Tidak. Aku ingin dia mati dengan lebih menyakitkan. Aku masih hidup, tapi adik dan ibuku tampaknya tidak bahagia. Bagaimana bisa begitu? Kamu ini anak. Beberapa hari ini mataku hampir buta karena menangis. Untung kamu sudah kembali. Iya, kakak, aku benar-benar sangat merindukanmu. Kenapa leher adik penuh bercak merah seperti ini? Ngomong-ngomong, kenapa juga leher tunanganku ada bercak seperti itu? Ah itu. Musim semi telah tiba. Alergi serbuk sari. Itu benar-benar pemandangan musim semi yang indah. HMPH, masih berani menyalahkan orang lain. Bukankah kamu sendiri juga tidak tahu malu dan tidur dengan pria lain? Sudah. Kalau mau kembali, ya kembali saja. Membuat keributan yang memalukan. Ayah, aku akan mencari bukti, agar kau tahu, siapa sebenarnya setan yang berbaring di sampingmu. Aku tidak tahu siapa yang kau kira aku. Aku tidak tahu siapa menurutmu aku ini. Aku tidak tahu siapa menurutmu aku ini. Beli pasti. Lepaskan tangan. Menurutmu aku siapa? Nona. Mau berapa? Oh, beli pasti. Lepaskan tangan. Nona. Mau berapa? Oi. Aku nggak ngangka dia berani taruhan 5 juta sekaligus. 20 poin. Hahaha. Kartu sebaik ini. 20 poin. Si Nona ini pasti kalah. Memang baru datang. Ini pasti anak baru yang nekat. Hahaha. HMPH. 21 poin menang semua. Peluang 180 juta. Wah aduh. Dia mau bayar nggak? Dia pasti tergoda. Katakan pada mereka, bertaruh 4 ronde dengannya. Main lagi 4 ronde sama dia. Nona, mau bertaruh lagi? Tentu saja. Wow. Setiap ronde selalu 21 poin. Nona bertaruh sebesar ini. Tak takut kalah. Orang yang takut sudah kalah duluan. Bos. Kalau terus begini, kita akan rugi besar malam ini. Suruh dia duduk. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kita tidak berjudi uang. Berjudi dengan hal lain. Ya. Taruhkan novel tentang anak muda nakal itu. Aku tidak tahu bos ini ingin bertaruh apa. Bertaruh 3 kali. Asal kamu menang 1 kali, aku akan membunuh ibu tirimu. Bukti tentang ibumu aku berikan padamu. Kalau kalah gimana? Kalah 1 kali. Tunda 1 kali. Akhirnya. Zhuang Yan. Masih kemenangan Zhuang. Ya. Saya kalah. Don't ask me what you know is true.
Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. I was dancing. You 你故意的， were Tak berguna. there. Hanya yang untung melimpah. Mengguncang bos besar kota judi. Baru bisa punya peluang. Mengakses bukti di jaringan intelijen kota judi. Mengungkap kebenaran di balik kematian ibu saya. Dibandingkan mendapatkan bukti. Orang ini jelas lebih memiliki nilai guna. Kalau sudah taruhan, terima kekalahannya. Apakah kamu tahu? Kamu main seperti ini, bisa saja membuat dirimu sendiri mati. Di kehidupan sebelumnya, aku justru dibunuh oleh wanita seperti ini. Wow, 21 poin. Kartu bagus banget. Tak heran kalau dia PY. Ah, apa yang terjadi ini? Ayo, cepat, cepat pergi. Tahu nggak kenapa aku harus mati? Karena semua orang yang tahu rahasia aku harus mati. Aku telah reinkarnasi. Perlu mencari tahu siapa sebenarnya pemilik Zhou Chuan. Tuan Hei, pemilik batu giok telah ditemukan. Meninggal ya. Baru saja kehilangan adik perempuannya. Berselingkuh dengan tunangannya di pemakamannya sendiri. Benar-benar tak tenang bahkan setelah meninggal. Mengapa? Mengapa kamu sudah mati sebelum aku bisa membalas dendam? Mengapa aku tidak diundang ke pemakamanku? Kecil nakal. Kamu malah masih hidup. HMPH, masih berani bicara tentang orang lain. Padahal diri sendiri juga, tidak tahu malu tidur dengan pria lain. Menarik. Xiao Xiaoye, kamu mungkin tidak tahu betapa senangnya aku saat melihatmu. Aku hanya sengaja kalah darinya. Marah hanya karena itu. Hidupku kali ini tidak bisa berakhir begitu saja di sini. Kalau aku kalah, aku tidak akan mencintaimu lagi di sini. Tidak. Kamu menang. Ah, ini. Membiarkannya mati seperti itu, terlalu murah. Aku ingin membuatnya jatuh cinta padaku, membiarkanku merasakan jatuh dari puncak ke jurang. Aku ingin membuatnya berlutut memohon padaku. Sakitnya tak tertahankan. Aku punya sesuatu yang akan membuatmu tercengang. Membantumu rileks. Kamu jadi tidak tertarik. Kamu sedang gemetar, tapi itu tak bisa diikat. Jangan khawatir. Mungkin aku lebih dari kamu karena ini tidak bisa dibeli. Bolehkah aku? Jangan pergi. Aku harus pulang. Kalau perlu, datang ke sini cari aku. Semua barang yang dia sentuh sudah dibuang. Iya.
Akhirnya selesai satu putaran taruhan. Sepertinya, ada yang mau bertaruh lagi dengan aku. Mama, dia baru saja pulang. Kita langsung bertindak. Apakah itu akan sangat mudah terungkap? HMPH. Jo Xiaoye pergi kemana? Kota judi. Para penjudi itu kalah sampai mata merah. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Juga karena dia terlalu percaya diri. Harus mencari bukti. Dan dia juga mendapatkan banyak uang. Dia pantas. Tenang saja. Tak akan ditemukan siapapun di atas kepala kita berdua. Kali ini, dia Qiao Xiaoye harus mati. Gadis kecil ini cukup cantik ya. Kalau dibunuh begitu saja sayang banget. Jangan sembarangan ya. Kalau sampai terjadi apa-apa, dua wanita tua dari keluarga Qiao nggak akan maafkan kita. Coba sentuh saja. Aku nggak percaya kalau cuma sentuh sebentar nggak bisa. Hahaha. Aduh, aduh, aduh. Dasar perempuan bau. Perempuan bau. Dasar perempuan bau. Lihat aku sekarang akan bereskan kamu. Qiao Weiwei. Kau kira membunuhku sekali bisa membunuhku dua kali. Pertarungan ini, aku doakan kau pasti kalah. Aha. Perempuan bau. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Siapa yang ingin meledakkan pagar? Selesaikan sendiri saja. Ayo. Haha. Ayo. Datang ke sini. Aku akan membakarmu sekarang juga. Ayo. 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 Pas banget. Mari kita lakukan bersama. Sebelum aku membunuhnya. Siapa yang membunuhnya? Aku akan membunuhnya juga. Hahaha. Haha. 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 Hahaha. 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 네가 보여 You're gonna hear me out Just like you wanna find me now Kepada kebenaran You just hear me out Tahu siapa yang melakukannya? Baiklah. Aku akan membawamu kembali untuk membalas. Ibu, kenapa orang yang kau tugaskan di sana belum ada kabar? Jangan khawatir. Dua pria dewasa melawan seorang wanita lemah yang tak berdaya. Dia bahkan terbang pun sulit melarikan diri. Qiao Xiaoye, sudah jam berapa kamu baru pulang? Tidak ada sedikit pun kesan wanita bangsawan, bahkan membawa pria pulang. Nyonya dan putri seperti melihat hantu saja. Bukankah aku khawatir tentang Xiaoye? Seorang gadis tidak pulang malam-malam. Sebagai ibu, aku bisa. Tonton dulu videonya sampai habis. Bu. Video apa? Gadis ini cukup cantik. Ya, sayang sekali kalau dibunuh begitu saja. Jangan berbuat sembarangan. Kalau sampai terjadi apa-apa, dua wanita di rumah kita tidak akan memaafkan kita. Coba sentuh saja. Aku tidak percaya kalau cuma sentuh tidak bisa. Hahaha. Hong Chailing. Aduh, kamu, tuan tua aku apa-apa tidak tahu. Tuan muda. Hati nurani di langit dan bumi. Xiaoye, kamu tahu bagaimana aku memperlakukanmu, kata orang.
Menjadi ibu tiri itu sulit. Dulu aku tidak percaya. Aku tidak tahu kenapa Xiao Ye harus mencari orang untuk berakting. Untuk menuduhku. Aku tidak bersalah. Tuan, benar. Ayah, jika ibu benar-benar sejahat yang dikatakan kakak, lalu kakak, bagaimana bisa melarikan diri dari dua pria kuat itu? Ini tidak masuk akal. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Wan Jing tidak. Mungkin tidak. Bagaimana dia bisa punya video ini? Orang-orang di kota judi tidak mungkin memberikannya begitu saja. Hanya jika kamu mati. Aku bisa menikah ke keluarga Kiao. Menjadi istri kedua keluarga Kiao. Ini kutukan catur. Apakah ini ada kesalahpahaman? Ayah. Video ini diambil dengan sangat jelas. Dia yang membunuh ibu kandungku. Sekarang ini video bisa diedit. Wajah bisa diganti. Belum tentu. Mungkin ada orang yang ingin mengacaukan hubunganmu dengan ibu tiri. Ingin membuat keluarga Kiao kita jadi tidak damai. Aku mengerti. Di hatimu, tidak ada yang namanya kebenaran sejati. Hanya percaya atau tidak. Sudah cukup. Sampai di sini saja. Jangan buat keributan lagi. Ayah. Apakah kamu tidak senang kalau aku pulang dengan selamat? Kamu bilang apa? Aku bilang tentang keberadaanku. Apakah aku mengganggu keluargamu bertiga? Kamu ini mau memberontak. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Kamu mau ngapain? Paman benar. Video bisa diedit, jadi tidak valid. Temani aku, kamu. Akhirnya kamu masih punya pikiran yang jernih. Baiklah, ini cuma kekeliruan. Semua bubar saja. Aku juga capek. Kamu yang bilang mau bawa aku kembali bertempur. Sekarang apa ini? Mungkin kamu belum paham aku. Apa yang dikatakan Pei Wang tak pernah ingkar janji. Hahaha. Aduh, kalau tahu begini, kita juga nggak perlu khawatir soal bukti. Asalkan Kiao Xihong mendukung kita berdua, nanti kita bisa jalan sesuka hati. Haha, sayangnya Kiao Xiaoyun malah kabur. Awalnya aku pikir kali ini bisa menghabisinya. Selama ayahmu mendukung kita, kapanpun kita bisa menghadapinya. Haha, ya. Sudah malam, cepat istirahatlah. Mama akan cari cara besok. Takut kamu tak punya hari esok. Siapa? Ini di mana? Kau Xiao Ye. Kamu kan? Kau Xiao Ye. Hahaha. Kamu pikir dengan menangkap aku, kamu sudah menang. Kamu juga sudah lihat kan, sikap ayahmu terhadapmu dan aku. Yang pintar segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan buat kamu menangis dan memohon padaku. Lepaskan aku keluar. Lepaskan aku keluar. Bagaimana membunuhnya? Keluarkan dia. Terserah kamu. Kiao Xiaoye, keluar dari sana. Lepaskan aku keluar. Lepaskan aku keluar. Terserah kamu. Membiarkannya mati begitu saja terlalu meremehkannya. Tidak terlihat. Ya, kamu dan aku sejenis. Maksudmu apa? Ayo pergi. Tempat ini terlalu kotor. Hati-hati. Jangan sampai membunuhnya. Baik.
Anjing jantan di atap sana sepertinya sedang birahi. Ya, Anda ingin. Kalau tidak sengaja bocor pasti akan sangat menarik. Ya, saya mengerti. Pei Wang, kamu memang cukup kejam. Kenapa takut? Terbakar sampai parah pasti sangat sakit. Ya, diam saja. Sungguh kejam padamu sendiri. Tidak apa-apa. Tak kusangka dia bisa melakukan ini untukku. Nanti aku tidak hanya membiarkanmu melindungiku. Aku juga akan melindungimu. Ikut aku. Aku juga akan melindungimu. Raja Pei. Keluarga Pei terkenal bersih dan terhormat. Bagaimana bisa melahirkan makhluk hati jahat sepertimu? Tiu Dang Suha. Ban Seng Dang Kong Buok Fao Naho Bui. Kon Kong Mau Cut Rang Wai Di. Cut Di. Cai Gi Fai. Tung Tung Reng Ban Laong Lontong Tanti Da Gioi. Bui Pong. Long Dadok Ase. Kong Cek Chung Dang. Toi Chung Sebao Feban. Bui Pong. Kenapa bisa menyakitimu? Sialan. Dia jelas musuhku. Bagaimana mungkin aku? Duduklah. Aku di sini. Aku tidak butuh perlindungan orang lain. Kamu cukup jaga dirimu sendiri. Salah minum obat. Oh hitam. Kakek sepertinya ketakutan sampai gila. Buang kembali biar Kiao Si Hong lihat dengan baik. Baik. Ibu, kamu kenapa? Ibu, jangan mendekat. Aku tidak berani. Jangan mendekat. Tolong. Tolong. Ini di mana? Gila. Berani sekali mengirimkan video ini. Di zaman sekarang, video bisa diedit orang. Wajah juga bisa diganti. Kamu setuju? Kan, Paman? Orang tua kami sudah disiksa sampai gila. Kamu harus mengambil keputusan untuk kami. Sudah cukup. Kejahatan hari ini akan dirasakan besok. Ini semua adalah hukum sebab akibat. Kamu bisa menahan amarah ini. Aku tidak bisa menahannya. Kiao Weiwei kembali melakukan hal bodoh lagi. Nona Kiao Xiaoye. Di sana pasti berbahaya. Mau aku kirim orang mengejar? Tuan Pei. Kapan kamu jadi begitu perhatian padanya? Apa? Kamu juga menganggap dia sebagai tuan? Kan, bawahan tidak berani. Bawahan hanya mengikuti Pangeran Pei. Siapa yang Pangeran Pei pedulikan? Bawahan tidak akan bicara sembarangan lagi. Aku robek mulutmu. Seluruh tubuhmu cuma mulut. Mulut keras. Iya. Welcome to the new world. Aku mau kamu membunuh dengan satu pukulan. Where the sound of thunder moves through your bones. Oh, aku tahu kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Aku juga nggak tahu aku harus peluk berapa lama lagi. Kita semua sudah basah kuyup.
Tolong keringkan rambutku. Baru saja mandi. Tidak apa-apa. Aku akan bantu kamu mencuci. Aha. Barang tak berguna bahkan tidak bisa mengurus wanita. Dia memang tak bisa bergerak tanpa Pei Wang. Orang-orang keluarga Pei harus diurus sendiri oleh Pei Jian. Kiao Weiwei pergi minta tolong ke Pei Jian. Kamu tidak takut keponakanmu menghalangi? Mungkin Kiao Weiwei belum tahu karakter asli keponakanku. Jadi orang yang harus takut bukan aku. Langsung saja, langsung saja. Kak Jian, aku Vicky. Cepat keluar dan temui aku. Cepat keluar, Nona Kiao. Sebaiknya kau pergi saja. Tuan muda kami malam hari tidak menerima tamu. Kamu tahu siapa aku? Masih berani tidak membiarkanku masuk. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Kalau aku bertemu nanti, aku akan buat kamu menyesal. Aku akan buat kamu belajar pelajaran. Nona Kiao. Nona Kiao, kamu tidak boleh masuk. Nona Kiao. Kak Jian. Kak Jian. Kak Jian. Kak Jian, kamu harus membantu. Tolong aku dengan novelmu itu. Ya. Oh Kak Jian, kamu ngapain? Aku Xiao Weiwei, orang yang kamu cintai, kekasih hati. Aku tidak punya kekasih hati yang begitu berat. Hahaha. Kepribadian ganda untuk keponakanku ini. Siang hari dia adalah kepribadian utama yang normal, tapi malam hari berubah menjadi kepribadian negatif yang kejam. Jadi malam hari dia selalu diawasi di rumah pendamping, tidak boleh keluar rumah. Kalian benar-benar satu keluarga yang aneh. Iya. Aku juga gila sampai jatuh cinta padamu kemana? Nonton pertunjukan. Hahaha. Kamu menangis. Menangisnya jelek banget. Hahaha. Tolong. Lepaskan aku. Ya, tidak. Jelek sekali. Jelek sekali. Jelek. Buka pintunya. Hahaha. Jelek. Buka pintunya. Hahaha. Kiao Xiaoye. Ah tidak. Kakak, tolong aku. Kakak, aku tahu aku salah sebelumnya. Tapi kita kan saudara kandung. Tulang yang patah masih terhubung oleh urat. Tolong aku. Ya, aku benar-benar sudah tidak tahan. Kalau begitu aku akan membantumu mati lebih cepat. Dasar bajingan. Kamu akan kena hukuman langit karena ini. Kalau begitu, seharusnya langit menimpamu duluan. Bagaimanapun juga aku belajar darimu. Kau memang tahu bahwa kau terlahir kembali. Terlahir kembali. Pertama beri harapan padamu, lalu buat kau putus asa. Adik, kau bilang kakak sudah cukup bagus belajar, kan? Monster. Monster. Ngomong-ngomong soal monster, aku juga harus berterima kasih karena kamu merebut tunanganku. Kalau tidak, aku yang akan terluka sekarang. Xiao Xiao Ye, apa hakmu hidup begitu beruntung? Aku beruntung.
Sejak kecil tidak disukai ayah, ibu kandungku juga disakiti ibu tiri. Setelah dewasa, aku juga dikhianati oleh tunanganku. Lalu kamu dan ibumu bersekongkol membunuhku. Ini takdirnya buatmu, mau nggak? Berikan kalung tangan ibuku padaku. Kita selesai saja. Kalung tangan apa? Aku belum pernah lihat. Itu yang dari kecil kamu ingin rampas. Aku selalu memakainya. Sejak bangkit dari kematian, aku tidak pernah melihat lagi. Bukan kamu yang mengambilnya. Atau siapa? Aku tidak pernah melihatnya. Barang milik orang mati. Aku pakai. Takut sial. Sangat bagus. Dia bukan pembunuh yang membunuhku. Tangan itu. Bukan. Maaf ya, saya hanya mengungkapkan isi hati Anda. Saya jelas ingat yang membunuh saya adalah seorang wanita. Kalau bukan Kiao Xiaoying, siapa lagi coba? Jiang Xihong. Apa kamu bawa wanita lain lagi? Aku sudah dengar suara sepatu hak tinggi. Jiang Xihong, anjing Jiang Xihong, keluar dari sini. Hah. Minumlah obatnya. Keluar nonton pertunjukan semalam. Kalau tidak kedinginan, aneh. Aku akan minum lagi nanti. Nikmati hidup. Apa yang terjadi dengan kita hari ini? Sedikit aneh. Kenapa aneh? Bukankah kamu bilang akan melindungiku? Kenapa tidak minum obatnya? Bagaimana cepat sembuh? Aku pergi membuka kipas merak. Santai saja. Pei Wang, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Membuat takdirku tak lagi begitu menyedihkan. Bukan aku yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena kamu bertahan hidup dengan gigih. Terima kasih karena kamu membuatku tidak lagi melewatkan. Terima kasih karena kamu meminum obatnya. Tapi harus minum lagi 1 gelas. Ini adalah... Ternyata dia sudah menyelidiki aku sejak lama. Xiao Yan. Di mana kamu? Aku kira aku punya hak untuk mengkritiknya. Tapi hanya aku yang benar-benar terlibat dalam drama ini. Adik perempuan. Sendirian ya? Jauh-jauhlah. Cukup keras kepala juga. Lebih dekat lagi denganku. Aku sudah panggil orang. Ayo pergi. 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 Siapa yang izinkan kamu pergi? Tak perlu berakting lagi. Aku sudah tahu semuanya. Kalau kamu mendekatiku, itu kan. Oh Fufu. Bawa aku ke puncak. Bisa menemukanmu pada akhirnya. Jangan pernah menangis untukku. Oh Fufu. Waktumu adalah kebenaran. Waktumu adalah. Jadi kamu juga adalah kelahiran kembali dan balas dendam. Semua karena gelang itu. Salah mengira musuh sebagai kamu. Sekarang petunjuknya terputus. Aku hanya tahu itu seorang wanita. Wanita. Ini bukan hutang cinta. Di kehidupan sebelumnya dan sekarang. Hanya ada kamu seorang. Bukan. Aku sedang berpikir siapa lagi yang mungkin ada.
Kamu harus membantuku. Gelang itu warisan dari ibuku. Aku juga ingin tahu sebenarnya ada di tangan siapa. Kalau kamu nggak mau pergi, aku tinggal di sana saja. Tempatku luas banget. Kalau mau berguling-guling juga nggak masalah. Laki-laki belum menikah. Perempuan juga belum. Terus-terusan di tempatmu juga nggak enak. Kamu sedang memberi kode ya? Ah, jatuh cinta sampai nggak bisa diselamatkan lagi. Nona Kiao, saya bukan bermaksud mengatakan, Tuan tua Kiao di rumahmu juga terlalu santai. Ibu pertama dibunuh, anak perempuan sulung diculik, ibu sekarang menjadi gila, anak perempuan kedua hilang. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Don't say it then. I'm right next to you. Just feel this for mine. Nona Kiao, saya bukan bermaksud mengatakan, kakek Kiao di keluargamu memang sangat santai. Ayah sudah pulang. Istri pertama dibunuh. Anak perempuan sulung diculik. Istri sekarang jadi gila. Anak perempuan kedua hilang. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Itu adalah kamar ayah. Warna kamar ini cukup cocok. Ayah karena kebiasaan hidupnya, selama bertahun-tahun berpisah dengan Hong Keiling. Kenapa lukisannya terbalik? Gelangnya benar. Ini adalah gelang yang ibu tinggalkan untukku. Apa tidak benar? Pangeran Pei pernah bilang, yang menyakitinya dulu adalah seorang wanita. Tidak mungkin ayah yang melakukannya. Lalu, apakah ayah diam-diam merindukan ibu yang telah meninggal? Zhou Sihong, apakah kamu membawa wanita lain kembali lagi? Huang Keiling lagi-lagi sedang gila. Aku sudah dengar suara sepatu hak tinggi itu. Zhou Sihong bajingan. HMPH, lihat saja. Jangan kira kamu menang. Kamu pikir dengan menjatuhkan aku dan ibuku, kamu bisa menguasai keluarga Kiao sepenuhnya? Tidak mungkin. Kiao Sihong setiap hari membawa wanita asing pulang. Mungkin suatu hari nanti, dia akan membawa pulang anak haram seperti aku lagi. Bersaing denganmu untuk warisan. Bertarung denganmu sampai berdarah-darah. Kamu sebaiknya pikirkan baik-baik bagaimana menghadapinya. Pei Jian, jangan tidak percaya. Setiap hari aku bisa mendengar suara wanita asing. Suara sepatu hak tinggi. Kiao Xiaoye, kamu tidak akan baik-baik saja. Mungkin apa yang mereka katakan itu benar. Rumah ini menyimpan rahasia tentang wanita asing. Karena gelang bisa disembunyikan di balik bingkai lukisan yang sangat tersembunyi. Mungkin di kamar ayah masih ada rahasia lain. Karena gelang bisa disembunyikan di balik bingkai lukisan yang sangat tersembunyi. Di kamar ayah, mungkin masih ada rahasia lain. Terlalu kasar. Terlalu polos dan pucat. Terlalu gelap. Kenapa tidak ada satupun pakaian yang cocok dengannya? Ayo, ayo, ayo. Tuan Pei, Anda sudah memilih gaun pengantin setengah hari. Ini urusan yang sama sekali tidak nyambung. Anda tidak dengar dia sudah memberi isyarat padaku. Kalau nggak buru-buru siapin ini, ya pantas kamu jomblo. Asyik milih terus. Aku bisa bawa dia ke custom pribadi. Pas banget. Kan bisa lihat dia juga. Hei, Tuan Pei. Dari anak buah di kota judi ada surat. Mau coba lihat dulu. Ada rahasia tentang keluarga Kiao dalam intelijen ini. Persiapkan mobil. Mengerti? Bagaimana bisa sepatu hak tinggi disembunyikan di kamar ayah? Dan ukurannya 45. Kamu sedang melakukan apa? Ah. Kamu sedang melakukan apa, ayah?
Ayah Nona Kiao, Kiao Sihong, sejak kecil mengalami gangguan identitas gender. Dia menganggap dirinya seorang wanita. 100.000, 200.000 heye. Informasi datang dari jaringan bawah tanah. Itu dari keluarga Kiao. Begitu murah hati. Hei hei, kamu mau lagi? Ah, hahaha. Kenapa tidak mau? Astaga. 21 poin. Kartu yang bagus sekali. Memang layak disebut Tuan Pei. Ah. Ini apa yang terjadi? Cepat pergi. Cepat pergi. Tahu kenapa aku harus mati? Karena orang yang tahu rahasiaku semua sudah mati. Hmm. Profesor. Ini milik ibumu. Aku selalu ragu untuk membuangnya. Tapi aku ingat, ukuran ibu bukan 45. Kamu justru. Jadi, suara sepatu hak tinggi yang didengar Kiao Weiwei dan Hong Keiling sebenarnya bukan wanita asing, tapi ayahku. Jadi, Pei Wang tahu rahasia kalian. Makanya dia dibunuh untuk menutup mulut. Tuan muda. Beberapa hal lebih tahu. Malah tidak baik. Mulai dari sekarang, kita berdua harus hidup bahagia. Jangan pedulikan orang dari keluarga Pei lagi. Kamu karena orang luar. Apakah kamu ingin membunuh ayahmu? Orang luar. Ibu saya adalah orang luar. Tak mengerti bagaimana saya tahu. Berkat kamu, selingkuhan gila itu, Jancuk, keluar dari rumahku. Saya adalah istri Jiang Sihong. Saya adalah tuan rumah di rumah ini. Jangan pura-pura gila dan bodoh. Kalau ada apa-apa, katakan saja. Dengan kekacauanmu, kamu mengingatkan aku. Bukankah itu hanya untuk membuatku mengerti maksudmu, Hong Chailing? Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Aku pernah melihatnya. Melihat apa? Aku melihat. Kiao Sihong menaruh serbuk ke dalam mata Liu Wanxing. Saya mencuri sedikit untuk diperiksa saat menaruh serbuk, menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kematian secara perlahan. Hanya saja, saya tidak sabar lagi kemudian. Di bawah izin Kiao Sihong, saya melakukan tindakan terhadap Liu Wanxing, meskipun saya yang membunuhnya. Tapi orang yang benar-benar ingin Liu Wanxing mati, sejak awal adalah Kiao Sihong. Cepat lepaskan aku, Kiao Xiaoyan. Kamu harus menepati kata-katamu. Aku memohon padamu. Ibumu sudah begitu menderita. Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu? Itu karena dia yang dulu menyiksaku. Karena aku dan dia menyukai orang yang sama. Jadi aku tidak hanya ingin menyakitinya. Aku masih ingin menyusun Kailin untuk mempermalukan dia. Hahaha. Hahaha. Kamu membunuh ibuku. Kamu benar-benar membuatku jijik. Haha. Hah. Tuan, bagaimana harus menangani ini? Semua sudah mati. Tak ada yang tahu rahasiaku lagi. HMPH, Tuan Muda. Orang yang tahu rahasiaku semuanya sudah mati. Jangan salahkan aku.
Ya ampun. Orang tua. Oh. Aku belum mati. Raja Pei. Aku tahu semuanya. Ini bukan salahmu. Tunggu orangku datang. Dendam lama dan baru akan kubalas sekaligus. Kita cepat mundur. Kejar mereka semua. Pei Jian. Tidak. Dia sekarang bukan Pei Jian. Tapi orang gila yang membunuh siapa saja yang ditemui. Hahaha. Pei Jian. Sekarang dia bukan Pei Jian lagi. Tapi orang gila yang membunuh siapa saja yang ditemui. Kenapa ada pria lain juga? Siapapun dia, ikuti perintah Tuan. Selesaikan semuanya. Sepertinya kita berdua tidak perlu mengotori tangan. Berhenti. Hahaha. Dia juga bisa kamu gerakkan. Kak Pei. Kamu kenapa di sini? Haha. Sangat mirip. Hahaha. Sangat mirip sekali. Sama persis dengan ayahmu. Setiap kali melihat dia, aku seolah-olah melihat Hermione. Wah, kenapa leher adik perempuan begitu banyak bintik merah? Ngomong-ngomong, kenapa leher tunanganku juga ada? Memang benar-benar suasana romantis. Cukup. Kalau sudah pulang, ya sudah, bikin pusing dan memalukan. Kiao Weiwei, Kiao Xiaoye, tidak ada dari kalian yang pantas untuknya. Di sini terlalu berbahaya. Manja. Ayo ke paman sini. Baik Yan, kamu mau melakukan apa? Jangan lihat aku dengan tatapan menjijikkan itu. Aku bisa tidak tahan dan mengeluarkan matamu. Aku tidak bisa menahan diri untuk membuatmu jadi berantakan. Tuan muda, tolong aku. Tapi orang yang benar-benar ingin membuat Lu Wanxing mati sejak awal adalah Kiao Xihong. Tuan muda tahu semua orang yang tahu rahasiaku sudah mati. Aku tidak mau ibu meninggalkanku. Ibu juga tidak ingin meninggalkan tuan muda. Ibu tidak tega melihat kalian berdua diam saja. Tak berhak memanggil seperti itu. Hahaha. Hei ya. Ayo, tertawalah hahaha. Ayah. Ayah, ada apa? Ayah, Kiao Weiwei. Kamu masih hidup. Kakak, apapun yang kamu lakukan padaku tidak masalah. Tapi ibuku sudah gila. Bisakah kamu tolong lepaskan dia? Kamu tidak seharusnya minta maaf padaku. Harusnya minta maaf pada ibuku. Tapi bukankah ibumu sudah? Kak, aku tidak keberatan apapun yang kamu lakukan padaku. Tapi ibuku sudah gila. Bisakah kamu memohon agar dia dilepaskan? Kamu seharusnya tidak datang memohon maaf padaku. Harusnya kamu memohon kepada ibuku. Tapi bukankah ibumu sudah? Jadi biarkan mereka bertemu. Keluarga Kiao, kau wanita beracun. Kau kira dengan memasukkan semua keluarga Kiao ke penjara, kau bisa merasa tenang dan benar?
Kau telah menghancurkan hidup Vivi selamanya. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu pergi meski aku sudah mati. Mulai sekarang dengarkan hanya suara yang baik. Urus urusan buruk padaku saja. Dengar-dengar kalau bisa menangkap kelopak bunga sakura. Semoga semua keinginanmu terkabul.